Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama di ruang inspirasi kami. Sudah hadir Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Plehari Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHI MSI. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat-sehat. Meskipun tanggal tua. Iya, tidak terpengaruh ya Pak ya? Ya, banyak stok masih. Iya, banyak stok. Barangnya stok apa kalah? Ya, dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Bapak Isna Wahyudi dalam satu materi tentang hibah. Oke, Pak, apa aja sih yang dimaksud dengan hibah dalam lingkup pengadilan agama? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada para pendengar setia Radio Tuntung Pandang. Jadi salah satu kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa dan mengadili perkara hibah ya. Jadi hibah ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas dasar perbuatan baik atau tabaruk ya, dan tanpa meminta imbalan seperti itu. Adapun rukun hibah tentu yang pertama ada wahib ya. Wahib itu pemberi hibah. Pemberi hibah ini harus cakap hukum, artinya dewasa begitu ya, memenuhi persyaratan gitu ya. Ya, terutama dewasa ya. Dewasa kalau di dalam berakal sehat, kompilasi hukum Islam minimal 21 tahun. Berakal sehat, tidak ada unsur paksaan, seperti itu. Kemudian ada mauhub lah. Mauhub lah itu penerima hibah. Kemudian ada mauhubih. Itu barang yang dihibahkan. Seperti itu. Kemudian ada ijab ya, ada pernyataan, dan qabd itu penyerahan. Seperti itu. Ya. Iya, berarti tadi harus ada pemberi hibah, penerima hibah ya, kemudian ada barangnya. Dalam hal ini Pak, siapa aja yang bisa memberikan hibah dan kemana? Ya, kemana? Apakah misalnya bebas semua orang bisa memberikan hibah kepada siapapun ya, yang diakui oleh pengadilan agama? Ya, tentu hibah antara sesama orang Muslim ya, antara sesama orang Muslim atau pemberi hibahnya ini beragama Islam, itu menjadi kewenangan agama, pengadilan agama seperti itu. Hibah ini dapat diberikan baik kepada orang maupun badan hukum ya, lembaga seperti itu. Orang, badan hukum. Nah, kemudian kalau orang Pak, bagaimana nih prosedur pemberian hibahnya? Iya. Ya, yang pasti dalam praktek seperti tadi ya, sudah ada rukun hibah itu tadi. Yang pasti penerima hibah ini, kalau bisa juga kalau sebagai orang juga sudah memenuhi syarat untuk dapat bertindak untuk cakap secara hukum ya. Jika tidak maka harus di bawah perwalian seperti itu. Misalnya kepada anak di bawah umur, itu nanti melalui orang tuanya atau walinya seperti itu. Seperti itu. Dan harus disaksikan ya, harus ada saksi minimal. Harus ada saksi, harus disaksikan oleh 2 orang. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya kalau bisa di hadapan notaris, sehingga ada akta hibah, akta autentik yang memiliki kekuatan hukum. Seperti itu. Kalau misalnya pemberian hibah, misalnya dari orang tua misalnya ya Pak. Orang tua memberikan hibah kepada anaknya ya. Apakah surat hibah ini hanya dituliskan oleh mereka begitu, oleh orang tua itu, atau bagaimana proses agar hibah itu sah gitu di mata hukum? Oleh diakuilah oleh pengadilan agama. Ya, sebetulnya bisa saja berupa akta di bawah tangan ya. Artinya ada surat pernyataan hibah. Di situ ada pemberi hibah, kemudian penerima hibah, kemudian saksinya 2 orang. Saksi ya.
Ya, tapi namanya akta di bawah tangan ini kan kekuatan hukumnya hanya sebagai bukti permulaan. Akan menjadi bukti sempurna apabila diakui seperti itu. Iya. Dan terkait hibah orang tua terhadap anak ini ada batasannya. Iya, iya. Nah, batasannya itu maksimal hibah. Ya, sebetulnya tidak hanya hibah orang tua terhadap anak ya. Ketentuan hibah itu pokoknya maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki. Secara keseluruhan ya Pak, 1/3. Kemudian hibah orang tua terhadap anak ini juga dapat dihitung sebagai bagian warisan. Oleh karena itu, apabila orang tua ingin menghibahkan hartanya lebih dari 1/3, itu harus ada persetujuan dari para ahli waris yang lain. Seperti itu. Jika tidak, maka tidak sah itu hibahnya. Ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi tidak semena-mena gitu ya Pak. Termasuk dalam hal ketika hibah itu dilakukan dalam kondisi orang tua sedang sakit dan mendekati kematian, itu harus ada persetujuan dari ahli waris. Seperti itu. Orang sering memilih untuk melakukan hibah Pak, apalagi terhadap anggota keluarga ya. Anggota keluarga misalnya paman yang tidak punya anak gitu ya, jadi langsung dihibahkan kepada ponakan gitu. Daripada orang memilih waris. Nah, ini kenapa Pak? Ya sebetulnya kalau terhadap paman tadi tetap ketentuannya harus tidak boleh melebihi 1/3 ya. Jadi paman kepada ponakan ya. Paman itu punya anak atau enggak itu? Enggak punya anak, ya seperti itu. Ya sebetulnya kalau dalam tradisi Jawa, budaya Jawa itu ada istilah marisake. Marisake itu sebetulnya sebelum orang tua meninggal, orang tua mengumpulkan seluruh anak-anak, membagi waris. Itu marisake. Sebetulnya di situ karena orang tua masih hidup, sebetulnya itu kan hibah ya. Tapi dalam tradisi Jawa disebut marisake. Memang salah satu keuntungannya untuk menghindari sengketa, konflik yang terjadi pasca meninggalnya pewaris itu. Seperti itu. Sebetulnya itu juga lebih masalah juga ya, seperti itu. Cuman ini seringkali hal-hal yang seperti itu kalau dilakukan tidak di hadapan notaris, nah kemudian setelah orang tua meninggal ada salah satu ahli waris yang menggugat, nah itu akan menimbulkan sengketa. Nah itu makanya saya juga menghimbau sebisa mungkin perbuatan hibah itu dilakukan di hadapan notaris. Harus pakai notaris ya. Sehingga ada bukti otentik ya. Lebih kuat ya Pak ya kekuatan hukumnya. Iya. Kalau misalnya begini, ini masih sehat walafiat ya orang tua. Nah lalu mendata ya harta bendanya, kemudian mengumpulkan anak-anaknya, lalu dia menghibahkan atau menghibahkan satu-satu. Nah habis ternyata habis semua ya harta benda ini dihibahkan kepada anak-anaknya. Nah, apakah ini dalam hukum dibenarkan itu, Pak? Selama jadi hibah orang tua terhadap anak dapat dihitung sebagai bagian dari warisan, Bu ya. Selama itu disepakati oleh semua ahli waris, itu sah-sah saja. Artinya misalkan ada di antara anaknya ini yang mungkin secara ekonomi lemah ya, agak banyak dapat, ada prioritas saudara-saudaranya tidak keberatan itu tidak masalah. Tapi kalau ada yang keberatan ya tidak bisa, artinya tidak sah seperti itu. Tapi tetap dituangkan di dalam akta ya Pak ya, di dalam paling tidak ada hitam putihnya lah untuk menghindari sengketa yang di kemudian hari. Tapi sudah ada akta Pak dari PA, namun pemberi hibah ini membatalkan, bagaimana ini Pak? Bisa gitu Pak? Membatalkan hibah. Pemberi hibah. Jadi hibah itu
tidak dapat ditarik pada prinsipnya, kecuali hibah orang tua terhadap anak. Terjadi memberi nyawa. Bisa. Iya. Hibah orang tua terhadap anak itu bisa ditarik kembali. Bisa ditarik kembali. Selama anaknya ini belum meninggal ya. Ya. Selama anaknya belum meninggal. Selama anaknya belum meninggal, Ya. atau selama orang tuanya belum meninggal, Pak. Kalau misalnya orang tuanya Ya kalau orang udah meninggal kan nggak yang bisa menarik tarik misalnya lagi. ibunya, misalnya atau Pemberi hibah lah intinya. iya. Pemberi hibah mengajukan pembatalan hibah. Jadi di pengadilan agama itu bisa begitu ya. Jadi begini, kalau pemberi hibah itu biasanya dia menarik ya, bukan membatalkan, Iya, menarik, iya. Nah, menarik hibah. Hibah orang tua terhadap anak bisa ditarik kembali seperti itu selama anaknya ini belum meninggal kan. Seperti itu. Nah, terkait dengan barang yang dihibahkan ini kan syaratnya harus milkut tam ya, harta yang dimiliki secara sempurna. Artinya tidak ada keterkaitan dengan kepemilikan pihak lain. Sehingga kalau dalam perkawinan itu ada harta bersama ya, kan gitu ya, suami istri menikah ada harta bersama, kemudian dihibahkan ke anak. Kalau ada salah satu orang tua yang ingin menarik kembali, itu hanya bisa separuh harta bersama saja. Gitu, karena bagiannya kan separuh harta bersama. Jadi proses pembatalan hibah itu melalui putusan pengadilan juga, Pak? Bisa mengajukan. Kasus-kasus yang sering terjadi begini, jadi orang tua menghibahkan di bawah tangan kepada salah satu anak, ya, kepada salah satu anak melebihi sepertiga harta kekayaan tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Nah itu kadang juga ada rekayasa dari salah satu anak itu karena melihat orang tuanya sudah pikun, dan dia merekayasa seolah-olah ada harta di bawah tangan. Dia menghadirkan saksi-saksi bahwa mungkin punya lahan di mana ini diserahkan untuk dia sawit, Pak, 70 hektar. Saya pernah menghadapi, kebetulan saya pernah menangani kasus pembatalan hibah di waktu tugas di Bima ya, seperti itu. Orang tuanya ini sudah lanjut usia, sudah pikun ya. Kemudian dia membuat rekayasa, ada surat di bawah tangannya gitu kan. Tapi setelah diperiksa di persidangan ternyata ahli waris yang lain itu tidak tahu, tidak hadir pada saat saksinya juga nggak ada, ya. Pelaksanaan hibah itu tidak dilibatkan, tidak dimintai persetujuan kan seperti itu. Jadi pembatalan hibah dari anak-anak yang lain. Anak yang lain. Dan kepemilikan hibah ini baru terjadi setelah beralihnya barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Maksudnya? Nah, selama barang yang dihibahkan belum diterima oleh penerima hibah, misalnya mobil belum dikasih kuncinya nih, belum dikuasai oleh penerima hibah sepenuhnya, itu bisa ditarik kembali. Tapi kalau sudah diterima, itu di tangan, nah itu sudah menjadi milik sempurna dari penerima hibah. Seperti itu. Jadi kalau sudah diterima, berarti pembatalannya harus melalui pengadilan. Ya, putusan juga ya. Iya, seperti itu. Harus melalui pengadilan. Kalau ya kan kerja dulu memberikan ya. Ini tidak berduit aja. Pada prinsipnya itu tadi ya, bahwa hanya hibah orang tua terhadap anak yang dapat ditarik kembali. Kalau hibah misalnya hibah dari seseorang kepada lembaga. Dan hibah selain hibah orang tua terhadap anaknya yang dapat ditarik kembali, hibah yang dilakukan tetapi barangnya belum diterima oleh penerima hibah, itu masih bisa ditarik kembali. Seperti itu. Sementara kalau hibah itu digantungkan pada waktu yang akan datang, itu juga tidak sah hibahnya. Seperti itu. Diangkali juga lah. Iya, digantungnya dulu. Digantungkan pada waktu yang akan datang. Yang jadi perkara itu biasanya yang lebih banyak dialami oleh masyarakat kita, Pak. Jadi ketika anak ini diberikan hibah, begitu ya, lalu berpikir dia anak menjual. Nah, padahal orang tua masih ada, gitu kan. Padahal sudah dipesani jangan dijual ini. Nah, lalu menjual. Nah, ketika terjadi ada sinyalemen si anak menjual, maka orang tua menarik kembali, jadi beri nyawa apa anak menjual.
Ya, nah Betul, kadang betul, seperti betul. itu. Ya, jadi hibah dari orang kepada orang ya, khususnya kepada orang tua, dari orang tua kepada anak. Nah, lalu hibah kepada badan Pak. Pada badan, misalnya nih saya misalnya punya tanah 10 hektar. Kemudian saya hibahkan kepada yayasan untuk membuat pondok pesantren kah, untuk membuat musola kah, untuk apa tuh? Nah, itu prosedurnya seperti apa, Pak? Jadi kalau hibah itu tidak boleh ada syaratnya untuk apa. Kecuali kalau wakaf ya. Oh, begitu. Mungkin Jadi itu wakaf tidak, yang dimaksud tidak, ya. tidak ada kasus itu menghibahkan gitu, Karena Pak. kalau sudah hibah itu menjadi kewenangan mutlak dari penerima hibah untuk Apa hartanya saja itu begitu. diapakan. Beda iya. dengan wakaf. Ya. Ya kan? Wakaf kan memang tujuannya harus sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa? Tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual, kan seperti itu. Oke. Nah, itu bedanya. Jadi tidak ada peruntukan ya, tidak atau tidak dipaksakan gitu Pak ya. Ya karena ini kan peruntukannya. atas dasar Bagaimana? perbuatan baik dan tidak boleh meminta imbalan. Oh begitu. Hibah itu. Iya. Badan hukum yang bisa menerima hibah nih, misalnya apa aja nih Pak? Ya bisa dari yayasan bisa, Yayasan, dari oke. pesantren bisa, lembaga pendidikan bisa, seperti itu hibah. Misalkan kita punya mobil nih, kita hibahkan ke yayasan Ya, untuk untuk di operasi sekolah. operasional, Iya, seperti itu. Mungkin tapi di dalam perjalanannya Pak mungkin apa ya di fungsinya di Salah gunakan selain perjanjian di awal. Jadi apakah yang pemberi hibah ini bisa menarik kembali nih untuk penarikan hibah ini? Yang kepada badan hukum yayasan tadi ya? Iya mungkin karena salah fungsi Ibu ya, mungkin disalah fungsikan. Misalnya nih Pak ya, saya menghibahkan kepada yayasan pendidikan misalnya, ini untuk antar jemput anak sekolah misalnya. Nah ternyata hanya dipakai oleh kepala sekolahnya saja gitu ya sebagai pribadi. Lalu mau saya tarik lagi, bisa nggak Pak seperti itu? Ya itu makanya kalau hibah itu kan dasarnya atas dasar perbuatan baik ya, dan tidak boleh atas dasar imbalan atau syarat tertentu gitu. Iya Kan? Iya. Beda dengan wakaf ini. Ini saya wakafkan mobil ini untuk operasional. Iya, ada tujuannya gitu ya. Tujuannya, ada peruntukannya. Ada peruntukan yang jelas Peruntukan berarti. jelas, Iya. ya, peruntukan yang Jadi jelas. itu ya Pak, Iya, bedanya itu wakaf yang dengan hibah ya. Iya, karena sering terjadi seperti Sering itu Bu. terjadi memang banyak Wah, Pak saya kasus ambil di aja nih masyarakat. karena Iya. digunakan ini sebenarnya. Iya, nah itu yang sering. Cuman mereka memang mengakadkannya tuh hibah Pak, hibah ya. Nah jadi kayak juga ada yang ada terjadi kemarin juga sumur Pak. Jadi sumur itu peninggalan dari pegawai tambang. Jadi sumur bor. Jadi pada musim kering gitu ya. Tetap dia banyak airnya. Nah, lalu dihibahkan gitu, dihibahkan kepada tetangga yang berdampingan rumah. Nah, ini saya hibahkan sumur ini. Nah, untuk kepentingan masyarakat sini. Ternyata setelah itu airnya dijual gitu. Nah, iya. Bersih ya. Iya. Ya artinya begini, pada dasarnya hibah ini kan juga perikatan ya, perikatan. Sebenarnya mungkin juga dalam perikatan itu hibah, terus kemudian nanti ditentukan di situ peruntukannya untuk apa ya, dan jika memang apa dianggap kemudian tidak sesuai dengan keinginan semula. Bisa juga sebenarnya ngajukan pembatalan hibah juga bisa. Tapi kalau ditarik sebenarnya nggak bisa. Kalau ditarik itu kan gitu kan, ditarik kembali itu nggak bisa kan gitu. Kalau pembatalan ke pengadilan agama, iya kita mengajukannya apa nih pembatalan agar meluruskan peruntukannya aja kah atau penguasaan kembali oleh kita yang tadi memberikan? Ya kalau hibah itu dibatalkan otomatis nanti kan objek hibah itu kembali kepada pemberi hibah. Kan seperti itu. Oke. Ya. Dalam hal misalnya barang yang dihibahkan itu Pak, benda yang dihibahkan itu bersengketa, tiba-tiba bersengketa begitu ya, tiba-tiba bersengketa. Misalnya sebuah tanah. Dulu waktu dihibahkan sih adem-adem aja gitu ya, karena memang
kondisinya masih hutan belantara, ya. Nah, tiba-tiba ya 5 tahun yang akan datang itu dibikin jalan, Pak, di situ, dibikin jalan. Nah, sehingga tanah itu menjadi tanah di permukaan, di permukaan jalan. Akhirnya kan JOP-nya ini naik nih, harganya juga naik. Iya, hidup. Nah, lalu ternyata banyak yang mengklaim, nah ini, tapi sudah ada akta hibahnya gitu kan dengan keluarga, dengan anak, dengan siapa gitu ya, anak sih yang kasusnya itu dengan anak. Nah, apakah dalam hal ini mereka yang mempunyai sengketa kiri kanan, jam ke belakang itu dapat mengajukan pembatalan hibah? Nah, lalu kalau ketika pembatalan hibah itu dilakukan, misalnya tanah itu memang terbukti tanah sengketa, ya ada termasuk tanah Iwan di sebelah sini 5 meter. Iwan, ya. Iya, kemudian ada tanahnya Haji Peri di sebelah sini 5 meter. Nah, lalu bagaimana proses selanjutnya, Pak? Ya, jadi barang yang dihibahkan atau objek hibah itu kan syaratnya memang harus dimiliki secara sempurna oleh pemberi hibah. Kalau dalam perjalanannya ternyata itu objek sengketa, nah, pihak-pihak yang dirugikan memiliki kepentingan bisa mengajukan pembatalan hibah, kan seperti itu, bisa saja. Ya, nah sekarang ketika pembatalan hibah dilakukan, disetujui misalnya oleh pengadilan agama, ya. Nah, lalu barang yang jadi sengketa ini tadi prosedur selanjutnya nih bagaimana? Ya, artinya nanti ketika hibahnya sudah dibatalkan, dianggap tidak terjadi hibah kan? Nah, ketika tidak terjadi hibah, kemudian nanti kalau memang itu diklaim bukan milik sempurna ya, tidak dimiliki secara sempurna oleh pemberi hibah, ajukan gugatan setelah pembatalan hibah. Mungkin bisa kumulasi, atau kalau tidak kumulasi bisa dia ajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Oke. Nah, gitu kan. Jadi prosedurnya panjang berarti ya, Pak? Ya. Artinya pembatalan hibah dulu, habis itu gugatan, Nah, kalau perbuatan melawan hukum nanti kalau kan ini sudah terlepas dari hibah ya, harus ke pengadilan negeri mengajukannya. Kan kalau terkait dengan sengketa hak milik. Apakah bisa, Pak, sebuah benda, barang ya, tanah atau properti lain yang menjadi objek hibah tadi ternyata bersengketa, lalu dikuasai oleh negara? Selama tidak bisa, saya kira, Bu, ya. Saya kira tidak bisa selama itu bukan milik negara, nggak bisa ya dikuasai oleh negara. Artinya tetap itu nanti akan diselesaikan. Apakah oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, ya, kemudian oleh yang bersangkutan ya, Pak. Kecuali kalau memang objek tidak bertuan ya, itu mungkin bisa dikuasai. Yang tidak bertuan ya. Iya. Artinya tidak jelas pemiliknya siapa, terlantar, tidak ada yang seperti itu. Oke, mungkin ada penelpon? Iya, ada penelpon di belakang nih. Halo. Baik, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Biasa, Bunda. Oke, Bu Armah, apa kabar? Halo. Ya, mati, Bu, putus, Bu. Iya. Beliau ini berada di daerah yang sinyal kurang bagus, Pak. Iya, jadi kadang-kadang hilang dengan sendirinya. Iya, di daerah sinyal. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, meskipun tadi tidak sampai tuntas. Oke. Baik, yang di Facebook ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat inspirasi, ada yang bertanya nih, Pak. Iya, silakan. Ya, izinkan hamba Allah bertanya. Saat kedua orang tua masih hidup, mereka sering menghibahkan materinya berupa mobil, rumah, dan lain-lain kepada dan semua hibah sepengetahuan seluruh keluarga. Ya. Namun itu hibahnya kepada siapa? Tahu, Bu, kita belum disebutkan, Pak. Kita masih baca. Iya. Namun pasca salah satu orang tua meninggal dunia, ada beberapa anggota keluarga yang mempermasalahkan
hibah tersebut. Nah, apakah hibah bisa digugat di Pengadilan Agama Plehari, Pak? Nah, dari Wahyu Aulia, Mbak Allah. Iya. Oke. Makanya yang pertama tadi, hibah itu sebisa mungkin harus ada bukti otentik ya, artinya dilakukan di hadapan notaris dan atas persetujuan oleh seluruh ahli waris. Karena apa? Karena hibah orang tua terhadap anak itu dapat dihitung sebagai bagian warisan. Nah, seperti itu. Sehingga ketika mereka mendapatkan hibah, dia akan menuntut waris lagi. Kalau sebelumnya itu sudah ada bukti persetujuan, nggak bisa lagi digugat. Ya, tadi kan ada ya, ada sepengetahuan. Kan Artinya kalau sepengetahuan kan sudah tapi kalau cuman kan gitu. Semua hibah sepengetahuan seluruh keluarga. Iya, kuat deh. Kuat sudah. Tapi tiba-tiba salah satu orang tua meninggal, ada yang menggugat. Makanya itunya pentingnya pencatatan di situ. Oh iya, nah itu dia ya. Jadi jadi kita ingatkan ya kepada para pendengar, sahabat-sahabat inspirasi, jika ingin melakukan hibah maka harus melalui prosedur yang memang benar-benar berkekuatan hukum ya Pak. Nah, di hadapan notaris. Iya, salah satunya adalah di hadapan notaris. Karena kalau akta di bawah tangan itu kalau dibantah jadi bukti permulaan saja. Iya. Nah, itu. Tapi kalau sudah akta di hadapan akta notaris itu sudah bukti yang sempurna. Oke, selain daripada di hadapan notaris Pak, misalnya mau olah akta hibah ini bisakah disaksikan oleh pengadilan agama aja begitu? Langsung. Iya, langsung aja misalnya pengadilan agama yang mensahkan surat hibah tadi. Sebenarnya kalau pengadilan agama ini tidak bisa terlibat sebagai pihak ya, seperti itu karena dia hanya mengadili ya, mengadili, tapi memeriksa dan mengadili. Tapi ada kemungkinan perkara hibah itu berupa permohonan pengesahan hibah. Ya, pengesahan. Pengesahan. Kalau sebelumnya dilakukan hibah siri lah istilahnya ya. Bukan hanya kawin yang siri ya, ternyata hibah juga ada yang siri. Ya, gawat di pengadilan agama. Bukan permohonan pengesahan hibah itu bisa berarti. Ada kemungkinan seperti itu aja. Jadi, tapi kalau terlibat sebagai pihak tidak bisa. Tidak bisa pengadilan ya. Nah, jadi seperti itu ya, rekan Wahyu. Tadi bahwa ketika sudah disetujui oleh seluruh anggota keluarga ya, meskipun sudah meninggal salah satu dari orang tua, berarti tidak bisa digugat kembali ya. Iis malam kayaknya ikam tuh kebanyakan jadi bayi Abbas ini sayang lo nikam. Mbak Sidin gak ada lagi lalu. Ada lagi yang bergabung. Oke, baik, ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gak ada suaranya nih Pak. Iya. Silakan. Iya, silakan. Halo, selamat pagi. Nah, pada menghubungkan ini. Makanya kalau bisa teleponnya telepon biasa Pak ya, jangan telepon WhatsApp ya, karena telepon WhatsApp ini biasanya agak terganggu ya. Menghubungkan ya. Iya. Oke, yang berada di sinyal yang agak kurang baik mungkin ya. Jadi hanya menghubungkan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke hibah. Pak, untuk ada? Iya, kalau ini telepon biasa nih. Ya, oke, mendengar mungkin kita tadi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Rengga di Pasar Lama. Rengga di Pasar Lama. Mas Rengga di Pasar Lama. Oke, Mas Rengga, silakan. Jadi gini, kita bertanya dengan Bu Nelly dan Mas Iwan ya. Iya. Ini kan menyangkut hibah ya, wasiat hibah. Nah, kalau wasiat hibah kepada anak, ya, tapi katakanlah 3 anak ya, 3 anak. Nah, tapi orang tua hanya menghibahkan 1 anak, yang 2-nya tidak tahu, tidak mengetahuinya. Setelah meninggal, baru dibuka wasiat hibah itu untuk anak yang 1, sedangkan anak yang 2 orang tidak tahu. Ini bagaimana? Apakah bisa dibuat atau bisa tidak ini? Oke, baik. Iya, begitu aja. Oke. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rengga di Pasar Lawas. Nah, ini Pak Isna ya, ada 3 orang anak ya. Jadi orang tua memberikan hibah secara diam-diam berarti ya kepada 1 orang anak. Nah, yang 2 tidak tahu Pak. Nah, lalu ketika orang tua meninggal, nih yang 2 ini menggugat. Nah, ini bagaimana nih Pak?
apakah dibenarkan, prosedurnya seperti apa begitu? Ya pada prinsipnya la wasiata li warisin. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Ya, kalau anak itu kan ahli waris kan tidak boleh. Gitu ya. La wasiata li warisin. Maksudnya? Dan kalaupun jadi ahli waris itu tidak boleh diberikan wasiat. Kita tidak boleh memberikan wasiat untuk ahli waris. La wasiata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena apa? Karena itu nanti akan bisa mengurangi bagian ahli waris yang lain. Nah, sehingga kalaupun terjadi wasiat, ya itu dapat dihitung jadi bagian warisan, gitu. Jadi nanti harta warisannya berapa, dihitung, bagiannya berapa, masuk itu begitu ya? Itu dimasukkan, gitu. Ini untuk menjaga keadilan. Di situ. Kalau jadi bagaimana dengan surat yang tadi dibikin itu Pak? Apakah itu wasiat itu wasiat hibah? Iya, katanya tadi setelah dibuka itu artinya ada bendanya Bu. Sebetulnya, jadi bagaimana? Ya, sebetulnya kalau tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sebenarnya itu bisa aja digugat mungkin ya Pak ya? Tidak bisa, harus makanya seperti halnya hibah dalam ini harus atas persetujuan oleh ahli waris yang lain. Berarti wasiat tadi karena ada prinsip hadis la wasiata li warisin itu tadi. Tapi kalau ahli waris yang lain menyetujui, merelakan, berilaan, tidak masalah. Iya. Dan pada prinsipnya bagian wasiat itu bisa dihitung dari bagian waris. Ini untuk menghindari ketidakadilan, untuk menghindari diskriminasi, untuk menghindari pilih kasih sayang. Pina bisa menghindari kuitan ya lah, lalu kita wasiatkan kena tanah danang 10 hektar telur nyawana. Jadi lemah itu surat itu lemah Bu ya. Sangat lemah ya Pak ya, sangat lemah. Itu Pak Rengga ya. Iya Pak Rengga. Jadi itu sangat lemah. Jadi kalau kita kembali ke waris aja. Iya, andai pun memilih jalur hukum berarti kalaupun itu wasiat bukan untuk ahli waris ya, tapi untuk orang lain. Ya sebentar Pak ya. Halo. Iya. Ini dengan Pak Muhammad Taufik. Oke, Pak Muhammad Taufik nggih di mana Pak? Siap. Nggih di Glehari. Kita tampung dulu Jadi pertanyaan Pak Rengga tadi, tapi itunya pakai akta notaris gimana Pak? Wasiat hibahnya fakta notaris. Oke, makasih nggih. Makasih Pak Taufik. Iya. Jadi yang kacaunya ini Pak, karena sudah mempunyai kekuatan dia. Jadi dia mewasiatkan hibah kepada salah satu anaknya, tetapi pakai akta notaris Pak. Nah, pada saat dia memberikan hibah apa wasiat? Wasiat hibah. Wasiat hibah, ya, memberikan wasiat hibah itu pakai akta notaris, tetapi tidak diketahui oleh anaknya yang 2 orang. Hibah wasiat ini agak sulit juga ya, wasiat atau hibah ya. Iya, bedakan dulu nih Pak antara wasiat dengan hibah. Enggak, ini kan ada namanya hibah wasiat itu begini. Yang dimaksud besok kalau saya meninggal, iya. gitu loh. Iya. Kan gitu kan? Betul. Maka misalkan tanah yang ini saya berikan ke yang ini, kan? Itu hibah wasiat seperti itu. Ya seperti itu. Nah, pada prinsipnya notaris seharusnya paham juga ya, notaris. Tapi mohon maaf, ini kan apakah ikutnya ke hukum Islam atau hukum perdata itu, gitu kan? Kalau dalam hukum Islam harus atas persetujuan oleh ahli waris yang lain. Pihak yang lain. Kalau itu wasiat ataupun hibah yang diberikan kepada ahli waris loh ya, seperti itu harus persetujuan ahli waris yang lain, dan bagian wasiat atau hibah itu dapat dihitung sebagai warisan, seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam itu sendiri Pak, kalau jadinya bagaimana keadaan nota tadi dari berarti kekuatan hukum dari akta notaris yang tidak disetujui oleh 2 orang anaknya tadi lemah juga Pak ya? Ya bisa batal demi hukum. Iya, bisa batal demi hukum. Bisa diajukan pembatalan. Iya, betul. Itu Pak Rengga. Iya. Jadi seperti itu ya Pak Rengga dan Pak Taufik ya. Kecuali begini, hibah atau wasiat untuk selain ahli waris.
itu maksimal 1/3. Iya. Ya, kalau melebihi 1/3 harus atas persetujuan ahli waris yang lain. Itu seperti itu. Apalagi ini hibah atau wasiat kepada ahli waris. Iya, pada ahli waris. Jelas-jelas nggak boleh lah wasiat atau ahli warisin. Oke. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa? Ahli waris nanti sudah menerima bagian. Kenapa masih dikasih wasiat? Nah, ini prinsipnya ya. Iya. Mungkin beda dengan di hukum perdata itu ada testamen ya. Mungkin beda lagi itu. Oke, ada yang nelpon. Oke. Iya, halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Iya, selamat pagi. Saya Rahmadi, Bu. Oke, Pak Rahmadi. Oke, silahkan, Pak. Saya Rahmadi di Sarang-Halang. Nggih, di SH. Iya, silakan Pak Rahmadi. SH, ya betul. Begini Bu, Pak. Terima kasih. Mungkin tentang hibah. Iya. Kita kan rencana mau bikin sebuah masjid gitu, masjid. Tapi tanahnya itu tanah developer. Developer yaitu tanah pasum ya, tanah pasum. Nah, terus bagaimana prosedurnya Pak untuk ini? Apakah kita ke Kementerian Agama atau bagaimana, atau ke ATR BPN ya? ke pertanahan begitu? Nah, atau ini gimana, atau ke Pengadilan Agama? Terima kasih Bu. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmadi di Sarang-Halang. Jadi ada tanah milik developer Pak yang mau dihibahkan untuk pembangunan masjid seperti itu. Nah, jadi proses untuk mendapatkan hibah ini kemana begitu? Ya, pertama tentu harus ada akta hibah itu di hadapan notaris. Berarti Jadi, dari panitia pembuatan masjid dengan si developer itu harus ke notaris ya. Buat akta hibah di hadapan buat notaris. akta hibah ke notaris. Setelah itu kemudian ke BPN untuk sertifikat tanahnya ya. Iya. Nanti hibahnya itu ditujukan kepada lembaga atau panitia, orang gitu kan. Panitia pembangunan masjid gitu ya. Iya. Yayasan artinya ya. Yayasan ya, yayasan. Oke. Nah, jadi iya seperti itu ya. Oke, jadi kedua belah pihak dulu Pak Rahmadi ya. Yayasan atau panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh yang diwakili mungkin oleh pengurusnya, ketua, sekretaris, bendahara mungkin ya, sebagai saksi ya bersama dengan developer untuk membuat akta hibahnya ke notaris. Iya, ada lagi nih Bu ya. Oke, baik. Silakan diangkat Bu. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, betul Bu Arma. Oke, ini jangan-jangan tanah yang bekas tebu kemarin ramai sekali. Saya kira hibah ini sepi ya. Saya pilih tema yang singkat karena mendadak kan. Oke, Bu Arma silakan. Silakan Bu. Lebih ramai dari nikah siri. Iya. Suara jelas saja kan? Iya, langsung. Oke, jelas. Silakan. Nah, ini kan masalah hibah nih. Kalau keluarga ada anak-anak sudah semua dibagi dengan masih orang tua hidup yang laki-laki. Oke. Tapi setelah orang tua laki-laki sudah tidak ada, ada sisa tanah dan orang tua perempuan mengasihkan juga lagi ini yang sudah dikasih sama orang tua yang laki-laki masih hidup. Sudah itu terus orang tua perempuan kan masih hidup juga nih, tapi terus yang kalau ini dia bilangnya ini kamu dari sini ke sana teruskan gitu. Jangan cepet-cepet Bu, jangan cepet-cepet Bu. Orang tua laki-laki kan ngasihkan sebatas ini aja gitu kan. Oke. Tapi di belakang masih ada yang kita kedorong lah. Terus orang tua perempuan dibilang teruskan aja gitu. Habis itu kan namanya saudara saudara tuh terus jual gitu, tapi kami nggak gitu heboh gitu kan. Biar aja nggak apa-apa. Itu gimana orang tua perempuan yang masih hidup, apa itu termasuk hibah juga? Kan lain-lain tuh. Orang tua laki-laki sama perempuan ya, setelah yang laki-laki sudah nggak ada, perempuan masih nambah masalah.
tanah itu masih ada di belakang nyambung daripada keputus bilangnya kan. Iya. Aja. Oh iya. Oke. Apa itu masuk hibah juga atau gimana itu loh. Oke. Baik. Aja, Bunda. Iya, baik, sudah bisa dipahami nggih. Bunda. Ya, sama-sama. Iya juga. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Armah ya. Iya, ternyata ramai kan Pak. Iya, Pak. Maka tadi Vina tidak bersemangat itu ternyata banyak sekali. Jadi begini kasusnya Pak, waktu orang tua kedua-duanya masih hidup gitu ya. Jadi sudah ada hibah-hibah untuk anak-anaknya. Nah, sudah ada hibah-hibahnya untuk anaknya, tapi disebutkan batas tanah ini sampai di sini untuk kamu. Nah, sampai di sini. Nah, setiba orang tua laki-laki meninggal, ternyata masih ada sisa tanah itu Pak, yang belum belum diakatkan untuk dihibahkan gitu. Belum dibagi. Ya. Nah, oleh orang tua perempuan, oleh ibu gitu, yang sisanya itu kembali diberikan aja gitu sama anaknya tadi yang dapat hibah tanahnya yang di depan tadi. Nah, udah yang salah satu anaknya. Ya, salah satu karena mungkin anaknya. berdekatan tanahnya ya. Karena satu ladang, satu seladangan tanahnya. Oke. Kalau misalnya begini Pak, tanah itu misalnya ada 50 meter. Nah, pada saat orang tuanya hidup gitu ya, orang tuanya hidup, saya hibahkan tanah itu 30 meter kepadamu. Yeah. Nah, yang 30 meter, berarti kan masih ada sisanya 20 meter nih Pak. Nah, lalu anaknya lebih dari satu ya ini? Anaknya lebih dari satu, cuman yang lain sudah dapat bagian-bagian Pak. Sudah dapat juga, ya kata saya kasus dapat bagian. Nah, lalu yang 20 meter ini kan artinya masih tidak masih milik orang tua ya, jadi tidak dihibahkan pada anaknya. Nah, meninggal orang tua laki-laki, maka orang tua perempuan, ibu ini kembali menghibahkan yang 20 meter tadi. Jegin gesan kameja semuaan sudah termasuk hibah juga. Nah, apakah itu termasuk hibah juga ataukah apakah sah di mata hukum begitu ya? Nah, atau bagaimana apa kedudukannya begitu? Ketika orang tua laki-laki meninggal, sebenarnya di sini sudah ada waris. Ya kan? Misalkan sisa tanah tadi 20 meter ya, maka itu dibagi dua dulu nih. Nah, iya. Ya kan? Yang 10 meter itu jadi harta waris, yang 10 meter jadi harta bersama. Orang tua yang perempuan yang masih hidup. Yang berhak dihibahkan oleh orang tua yang masih hidup ini hanya yang bagian dia. Bagian dia. Yaitu separuh harta bersama ditambah bagian waris dia dari yang sisa 10 meter yang jadi warisan dari orang tua laki-laki. Seperti itu. Namun dalam hal ini pun hibah orang tua perempuan terhadap anak ini bisa dianggap bagian dari warisan. Artinya harus ada persetujuan dari anak-anak yang lain. Dari waris yang lain. Iya, seperti itu. Kalau ada persetujuan tidak masalah. Iya. Jadi prinsipnya harta yang dihibahkan berupa tanah itu harus menjadi milik sempurna, bukan bagian masih terikat, bukan harta warisan yang belum dibagi, bukan harta bersama yang belum dibagi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya nih Bu Armah, berarti sisa tanah tadi menjadi harta warisan ya Pak? Separuhnya. Iya, separuhnya sisanya tadi. Separuhnya harta warisan, separuhnya harta bersama atau? Iya. Gitu. Maksudnya separuhnya harta bersama, separuhnya harta warisan. Bagaimana nih Pak? Jadi harta. Ini kan sisanya misalnya 20 meter 20 ya. Orang tua yang laki-laki meninggal nih. Nah, yang 20 ini kan harta bersama ini. Nah, harta bersama ini harus dibagi dua dulu. Yang separuh jadi harta warisan dari orang tua laki-laki, yang separuhnya menjadi harta bersama bagian orang tua yang masih hidup. Iya. Itu ketentuannya biar siap dapat dipahami. Iya. Nah, seperti itu. Dapat dipahami Pak Hakim. Iya. Yang bisa dihibahkan itu hanya separuh harta peninggalan yang menjadi bagian harta bersama orang tua perempuan yang masih hidup, ditambah
bagian warisan bagi orang tua perempuan yang masih hidup itu. Oh iya, jadi begitu Bu Arma. Iya. Jadi tidak bisa serta merta ya Pak kesemuanya. Jadi jangan jangan semuanya Iya. Harus atas persetujuan ahli waris yang lain. Oke. Betul sekali. Karena hibah orang tua terhadap anak dapat dihitung sebagai bagian warisan. Iya. Nah ini perlu dibetulkan ya. Jadi perlu dibetulkan. Mantap Hakim. Iya mantap Hakim. Ini penjelasan pencerahan yang luar biasa ya. Kita juga tadi sempat bingung apa gitu loh. Karena kasus ini banyak Pak terjadi di masyarakat kita ya. Nah makanya rame hari ini hibah. Dan saya menghimbau ya, menyarankan sebisa mungkin buat akta hibah di hadapan notaris biar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Karena nanti anak cucu cicit ya, apalagi tadi tanah itu potensial ya. Iya betul sekali. Kemarin kan bekas kebun tebu ya Bu Arma. Jadi dipotong dulu ya. Yang punya yang meninggal, yang punya yang hidup. Iya. Yang punya yang meninggal jadi waris. Yang hidup jadi bersama. Jadi silakan untuk dihibahkan kembali, silakan ya. Termasuk kasus-kasus sengketa harta bersama yang muncul itu ketika misalkan ada orang tua dari pihak suami atau istri menghibahkan tanah, ya kan? Tapi di bawah tangan nih. Kemudian setelah menikah dibangunlah rumah di atas tanah hibah itu. Bangunan ya. Kemudian karena terjadi masalah sengketa perkawinan, akhirnya bercerai, akhirnya ada gugatan harta bersama. Ini nanti yang pihak perempuan mengklaim ini tanahnya hibah dari orang tua kan, bukan bagian dari harta bersama. Yang suaminya mengklaim enggak, itu harta bersama kan. Betul. Makanya itu perlunya akta pembuatan akta hibah di hadapan notaris itu agar benar-benar kedudukan hukumnya kuat gitu Pak ya, dan memang benar-benar karena begini ya memang harta ini kan istilahnya urusan dunia aja gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kan itu akan memudahkan kita dalam urusan di akhirat keseharian. Tersangkut juga dengan akhirat begitu ya, dengan keberkahan, dengan kenyamanan kita nanti pulang ke sana. Bagi yang masih hidup dan bagi yang meninggal. Jadi benar-benar nih harus didudukan ya Pak ya. Didudukan persoalannya kepada yang sebenarnya ya. Nah, ini ada lagi Pak kasus Pak. Jelas ya tadi ya Bu Arma. Jadi potong dua dulu Bu Arma. Iya. Yang semestinya gitu ya. Jadi yang semestinya kedudukannya, sisanya itu tadi harus dibagi dua dulu ya. Yang sebagian adalah harta bersama ya, yang sebagian adalah harta warisan gitu ya. Nah, iya. Jadi disebutkan dulu seperti itu. Nah, kalaupun pada kemudiannya nanti dibariakan aja awalnya, tapi kan sudah ada akad pemberian ya Pak dari ahli waris yang terlibat. Nah, seperti itu ya. Sehingga itu benar-benar kedudukannya kuat ya. Intinya ada sebagian Bu Alma. Artinya benar bahwa itulah sudah kedudukan tanah itu sudah menjadi milik dia secara utuh gitu. Nah, ini satu kasus lagi Pak. Maaf, Umpat Betakun, ada orang tua hibahkan hibahkan tanah rumah kepada 4 anak perempuan. Jadi anak perempuannya 4 orang, ini dihibahkan sudah Pak tanah rumah lewat akta notaris. Artinya sudah ada nih akta notarisnya. Iya. Tetapi anak laki-laki tidak mengetahui. Ternyata dia punya anak laki-laki juga. Anak laki-laki tidak mengetahui. Bagaimana hukumnya setelah meninggal orang tua baru diketahui? Apa bisa dihitung ulang untuk warisnya ya supaya orang tua nyaman di alam sana begitu Pak? Bisa ya, artinya kalau itu dihitung sebagai bagian warisan ya, yang objek hibah itu, nanti tinggal dihitung saja. Harusnya bagian warisannya masing-masing berapa? Nanti tinggal yang sudah menerima hibah itu istilahnya nyusui ya, memberikan kompensasi. Mengembalikan gitu ya. Kalau memang anak laki-lakinya ini belum dapat, harusnya dia dapatnya berapa? Anak laki lagi Pak. Anak laki lagi. Kan ya kita masih menggunakan rata-rata masih 2:1 ya. Walaupun bisa juga atas dasar kesepakatan baginya 1:1. Bisa juga. Itu bisa seperti itu diserahkan secara keluargaan. Tapi kalau tidak bisa
diselesaikan secara keluargaan, ada sengketa, bisa juga mengajukan pembatalan hibah. Iya, artinya tadi seperti kasus yang tadi ya Pak, jadi bisa dilakukan pembatalan hibah karena hibah dengan akta notaris tadi tidak menghadirkan seluruh pihak yang terkait, ahli waris. Nah, tadi agak lucu juga Bu ya, 4 orang anaknya yang perempuan tahu, sedangkan anak laki-laki nggak tahu. Itu jauh, lucu itu jauh. Mungkin, atau lain ibu atau lain bapak? Tidak, tidak disebutkan di sini ya. Jadi memang ternyata punya anak laki bapak nih. Artinya begini biar laki gak ingat Mas. Rumah dan tanah itu kan bisa ditaksir ya, pakai penaksir independen, misalkan hartanya misalkan 100 juta misalnya. 100 juta ya, 100 juta. Anak yang perempuan 4, tambah 2 dibagi 6 toh, 6. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Oke. Iya, jadi lebih bagus itu dibagi. Artinya kita menempatkan kedudukan harta itu kepada yang sebenarnya ya, supaya harta yang kita miliki itu berkah begitu ya. Nah, orang tua kita juga yang meninggal kan artinya nyaman di sana, tidak ada halangan rintangan ya karena kejengkelan bisa juga itu kan anak-anaknya. Agar tetap bermanfaat, misalkan pembagian secara kolektif juga bisa ya. Pembagian secara kolektif artinya rumah itu ya tetap dipunyai oleh yang dipertahankan dipertahankan. Mungkin nanti disewakan kan gitu kan. Nanti hasilnya dibagi juga bisa. Tapi sebelumnya ya ada kompensasi masing-masing. Tapi bahwa harta warisan itu tetap utuh. Itu juga bisa. Jadi sistem pewarisan kolektif. Jadi intinya ya ketika akta notaris warisan tadi, hibah tadi ya dengan akta notaris yang tidak memenuhi syarat, nah itu bisa dibatalkan ya Pak. Jadi ahli waris bisa mengajukan pembatalan pembatalan akta notaris tentang hibah tadi ya. Nah jadi seperti itu ya. Siapa ini tadi? Untuk yang penanya ya di Facebook ya. Di 7600. Oke, itu. Terima kasih ya sudah bergabung dan sudah menjadi pendengar setia yang baik bagi kami di sini. Waktunya udah ternyata ini masih belum ini Pak, kita masih belum banyak sekali tadi Pak Rengga juga tadi ya. Mudah-mudahan juga jelas ya Pak Rengga tadi juga ya. Pak Rengga tadi mudah-mudahan juga jelas. Oke. Lalu ini Pak tentang hibah ini. Nah, tentang hibah, tentang harta bergerak misalnya ya Pak. Kalau tanah kan harta tidak bergerak ya, berarti tidak bisa dipindah-pindahkan ya. Nah, lalu tentang harta bergerak nih Pak, yang dihibahkan ternyata akta notarisnya ada gitu ya, dihibahkan, tapi hartanya tidak ada Pak. Jadi, yang selama harta yang dihibahkan itu belum diterima sepenuhnya, dikuasai sepenuhnya, berarti itu belum terjadi hibahnya. Meskipun sudah ada notarisnya ya. Oke. Dan dapat ditarik lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kedudukan hibah ini artinya dia akan sempurna dengan adanya peralihan. Peralihan yang artinya objek atau barang yang dihibahkan itu diterima. Oke. Diterima, sudah dikuasai oleh pihak penerima hibah. Nah, lalu dalam rangka misalnya satu lagi nih Pak. Kan ada titipan juga tadi. Dalam rangka harta yang dihibahkan itu masih tersangkut hutang piutang, misalnya rumah itu masih kredit Pak, tapi saya hibahkan dulu gitu ya. Nah, ketika belum selesai kreditannya ya orang tua meninggal. Nah, apakah si penerima hibah ini berkewajiban untuk mendapatkan hibah beserta utangnya tadi Pak? Ya, artinya kalau itu masih ada hutang itu artinya kan belum kepemilikan secara sempurna Bu. Itu belum bisa dijadikan objek hibah. Tidak bisa dihibahkan. Tidak bisa dihibahkan. Nah, lalu ketika pemberi hibah karena bisa jadi kan begini, nanti kan ada ada jadikan jaminan juga kan oleh pihak bank kalau tidak bisa melunasi nanti akan dilelang oleh bank kan seperti itu. Jadi itu syaratnya bahwa objek yang dihibahkan itu harus milik sempurna.
Milik sempurna, tidak tersangkut Iya, betul. pihak lain. Pure punya jadi murni. Murni. Artinya rumah yang sudah lunas. Oke. Nah, tanah yang tidak ada sengketa. Nah, lalu Pak, pemberi hibah ini kan orang tua dua ya Pak ya? Orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Apakah orang tua perempuan ini juga berhak memberikan hibah pada anak-anaknya? Yang membuat akta hibah ini orang tua perempuan karena merasa itu adalah ibarat orang Banjar tuh ini pencarian. Ini dua-duanya masih hidup. Masih hidup Pak. Dua-duanya masih hidup. Iya, masih hidup. Ya. Kalau yang dihibahkan itu harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak. Kecuali kalau harta bawaan, harta yang diperoleh sebelum menikah. Iya. Atau dia mendapat hibah dari orang tua. Oke. Pokoknya selain harta bersama bisa sepihak. Tapi kalau harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Betul sekali. Meskipun jelas-jelas itu misalnya pencarian dari hasil usaha dari ibunya misalnya. Ya kalau harta bersama itu tetap jadi harta bersama ya, melihat, tidak membedakan. Tidak melihat ini yang kerja siapa. Iya betul. Udah ada mo-nya. Kecuali harta diperoleh dari hibah waris. Betul sekali. Oke, ramai sekali nih di pagi hari ini ya. Sebenarnya Pak Hakim ini nulis tema yang singkat, biar singkat betul. Ternyata panjang sekali. Lagian juga tadi kan waktu datang agak kurang sehat. Ternyata malah lebih sehat sekarang. Apuah hibah nih. Iya, sebenarnya masih banyak Pak yang mau kita sampaikan ya, namun karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita di Inspirasi Pagi pada hari ini di Selasa 21 Juni 2022 bersama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Pak Isna, saya terima kasih sekali Pak sudah berhadir di ruang inspirasi kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan untuk membahas mungkin secara lebih detail mungkin ya, yang sisa-sisa yang belum tersampaikan. Baik.